Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Pratama dengan NIM C1F018022, Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas akuntansi syariah tentang zakat. Adapun pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pengertian zakat, yang kedua sumber hukum, ketiga jenis zakat, yang keempat objek zakat harta, yang kelima penerimaan zakat, yang keenam orang yang tidak boleh menerima zakat, yang ketujuh pelakuan akuntansi atau PSAK 109. Baik, yang pertama pengertian zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan pada golongan yang berhak menerimanya, atau fakir miskin dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Berikutnya sumber hukum. Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu. Kamu membersihkannya dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah ayat 107. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menurut atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dari Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 71. Berikutnya jenis zakat. Zakat yang pertama zakat nafs atau jiwa, disebut juga zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, bagi laki-laki atau perempuan, dewasa atau kecil, mereka ataupun budak. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Berikutnya zakat mal atau harta, yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan. Zakat binatang ternak mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Berikutnya objek zakat harta. Yang pertama hewan ternak, yang kedua hasil pertanian, yang ketiga emas dan perak, yang keempat harta perniagaan, yang kelima hasil tambang, yang keenam zakat profesi. Penerima zakat antara lain, yang pertama fakir, yang kedua miskin, tiga amil zakat, yang keempat mualaf, yang kelima rikab, yang keenam garim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Adapun orang yang tidak boleh menerima zakat, yang pertama orang kafir dan ateis, yang kedua orang kaya dan orang mampu berusaha, yang ketiga keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib, yang keempat orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat atau muzaki. Pelakuan akuntansi atau PSAK 109. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Yang kedua, jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima, dan amil dapat menerima ujrah atau kegiatan penyaluran zakat jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Berikutnya penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pertama pengurangan dana zakat jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil. Berikutnya kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Berikutnya
Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar: pertama, jumlah yang diserahkan jika pemberian dilakukan dana bentuk kas jurnal. Yang kedua, jumlah tercatat jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas atau jurnal. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik non-amil hanya bila telah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, aset kelolaan, diakui sebagai yang pertama penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Yang kedua, penyaluran secara terhadap bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. Jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Berikutnya, amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Berikutnya, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil seperti persentase pembagian alasan dan konsistensi kebijakan. Terakhir, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk menerima zakat berupa aset non-kas. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.